Serikan di Indonesia di hadapan CEO dunia tegaskan komitmen RI transisi energi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Indonesia berkomitmen untuk mengambil bagian dalam mengatasi perubahan iklim sebagaimana Perjanjian Paris. Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kapasitas sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi bertemu beberapa investor dalam CEO's Forum. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia sudah memiliki garis besar kebijakan transisi energi seperti disinggung Presiden Jokowi dalam pidatonya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan telah ditandatanganinya peraturan Presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme karbon ke depan. Begitu juga potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.000 hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan. Mereka juga sangat antusias menanyakan dan mendukung instrumen pendanaan investasi hijau seperti Green Bonds dan Blended Finance yang sudah dibentuk Indonesia, kata Sri Mulyani. Dia mengatakan bahwa di sektor energi, Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit batu bara yang kemudian bertransisi ke energi terbarukan. Bagi Indonesia, kerjasama dengan mitra lembaga internasional merupakan sesuatu yang diperlukan. Hal ini tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga untuk pertukaran pengetahuan, akses teknologi, dan juga bagaimana menerjemahkan ide dan program terkait penanganan perubahan iklim menjadi kenyataan. Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 gigawatt PLTU batubara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar 25 hingga 30 miliar US dollar selama 8 tahun ke depan. Perubahan iklim merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia dan juga bagi keberlangsungan kehidupan sehingga peran negara menjadi sangat penting. Indonesia mengadopsi arah kebijakan yang menjadi prioritas nasional terkait lingkungan dan perubahan iklim yang terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta mengadopsi program pembangunan rendah karbon. Sementara terkait target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060, pemerintah sudah melakukan kebijakan perubahan iklim dalam program pembangunan nasional disertai rencana aksi. Itulah sebabnya pemerintah mengembangkan banyak instrumen. Misalnya, pemerintah tidak hanya melakukan penerbitan Green Bond baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi juga menciptakan bauran pembiayaan agar dapat menciptakan platform bagi sektor swasta, filantropi, dan lembaga multilateral untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan ini. Sri Mulyani menjelaskan terdapat 3 hal yang dibutuhkan dalam mekanisme transisi energi bersih. Pertama, pembiayaan untuk penghentian lebih cepat operasional pembangkit tenaga listrik batu bara agar beralih ke sumber energi terbarukan. Kedua, dibutuhkan pendanaan untuk membangun energi baru terbarukan karena permintaan akan terus bertambah. Sehingga perlu pendanaan, baik domestik maupun global, untuk membantu APBN mencapai target tersebut. Ketiga, mekanisme transisi energi perlu memperhatikan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya karena akan berdampak pada kehilangan pendapatan. Dengan begitu, transisi energi bersih akan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Cepat Menteri PUPR siapkan 231 bendungan antisipasi La Nina. Kementerian PUPR mendorong keterlibatan akademisi dan para ahli yang tergabung dalam Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia. Keterlibatan dengan akademisi dan ahli ini bertujuan untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam memitigasi dan mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Salah satunya dampak dari fenomena badai La Nina. Hal tersebut sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menyebut badai La Nina diprediksi terjadi di akhir tahun 2021 dan mengancam terjadinya bencana banjir. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan Kementerian PUPR telah lama bekerja sama dengan BMKG dalam memanfaatkan data meteorologi. Data tersebut digunakan untuk melakukan prediksi banjir, pemutakhiran peta kejadian banjir, dan peta perakiraan potensi banjir. Basuki menyatakan pihaknya sudah menyiapkan 231 bendungan guna mengantisipasi cuaca La Nina yang diprediksikan melanda pada akhir Oktober hingga Februari 2022. Basuki menyebut pihaknya telah mengosongkan 205 bendungan dengan volume tampung 4,7 miliar meter kubik dengan membuka seluruh pintu pengeluaran. Pihaknya juga akan mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana untuk melakukan monitoring.
Kami melakukan langkah-langkah menghadapi badai La Nina 2021. Kami mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana di pusat untuk melakukan monitoring semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa mengetahui volume banjir yang bisa ditampung, ujar Basuki. Hasil kajian dari beberapa pihak menunjukkan kecenderungan peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim global. Untuk negara tropis seperti Indonesia, perubahan iklim ini berdampak pada meningkatnya variabilitas pola dan intensitas hujan. Di sisi lain, siaga bendungan siap pakai sangat penting dalam menghadapi cuaca ekstrim. Misalnya, kalau terjadi banjir bandang di Kalimantan Selatan pada awal tahun lalu, telah terbukti bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan berhasil menyelamatkan daerah tersebut dari banjir. Dari 13 kabupaten atau kota, hanya satu yang tidak banjir di Tapin karena bendungan Tapin baru saja dibangun. Basuki menjelaskan Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah mitigasi bencana alam yang disebabkan oleh badai La Nina. Pertama, mengaktifkan Satgas Penanggulangan Banjir Pusat dan di Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS maupun Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk melakukan monitoring terhadap semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar dapat diketahui volume banjir yang bisa ditampung. Kedua, melaksanakan standar operasional prosedur siaga bencana, meliputi pengosongan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran di 205 bendungan dengan volume tampungan sebesar 4,7 miliar meter kubik. Kemudian membuka pintu pengeluaran pada 12 kolam retensi dengan volume tampungan 6,8 juta meter kubik dan bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta meter kubik serta mengempiskan 12 bendung karet dengan volume tampungan 7,3 juta meter kubik. Selanjutnya melakukan uji operasi pengaliran terowongan Nanjung dan floodway Cisangkui dengan kapasitas 2 kali 334 meter kubik per detik. Terowongan Nanjung ini akan mengurangi total luas genangan di Kabupaten Bandung dari semula 3.461 hektar menjadi 2.761 hektar yang meliputi kawasan Dayakolot, Bale Endah, Andir, dan sekitarnya. Kemudian Kementerian PUPR juga menyiapkan 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas 263,4 meter kubik per detik seperti pompa pengendali banjir Kali Seringin dan pompa pengendali banjir Kali Tenggang. Untuk menambah kapasitas tampung air, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 39 bendungan. Indonesia bangkit masuk dalam jajaran negara raksasa G20. Indonesia akan memegang presidensi G20 yang diselenggarakan pada 1 Desember 2021 hingga November 2022. Sekedar informasi, Indonesia memiliki kesempatan pertama kali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT Group of 20 atau G20 sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada tahun 1999. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan. Dikutip melalui situs resmi G20, G20 ini terdiri dari 20 negara, Bank Sentral, dan Uni Eropa, serta dibentuk pada 26 September 1999. Organisasi ini berfokus pada perekonomian dan keuangan global. Anggota awalnya adalah para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kemudian setelah krisis ekonomi global pada 2008, para pemimpin negara diikut-sertakan. G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Selain itu, G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Tiap anggota diwakili oleh kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentralnya. Adapun dari 20 negara tersebut, anggota dibagi ke dalam 5 grup. Tiap tahun, salah satu anggota dari grup yang digilir mendapat kesempatan menjadi ketua G20. Agenda G20 dikoordinasikan oleh Troika atau 3 pihak yakni ketua sebelumnya, ketua saat ini, dan ketua mendatang. Untuk diketahui, pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Perdagangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global.
Pada 1999 atas saran dari para Menteri Keuangan G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997 hingga 1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Pada 14 hingga 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Guna mempersiapkan KTT ini, setiap tahunnya para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan beberapa kali setahun. G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20.